Assalamualaikum sahabat Pusdikes, kembali lagi di acara podcastnya Rumah Sakit Pusdikes ya, ngobrol pintar bareng Rumah Sakit Pusdikes. Pagi ini kita ditemani oleh tamu spesial, beliau adalah Dr. Agung Prasetyo, spesialis jantung dan pembuluh darah. jantung dan pembuluh darah. Oke. Selamat pagi dokter. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum masuk ke tema nih dok, izin ya dok ya, mohon berkenan untuk sedikit memperkenalkan diri gitu dok. Oh ya. Oke, nama saya Agung Prasetyo Wicaksono. Saya saat ini di Rumah Sakit Pusdikes hari Senin dan Rabu setiap pagi. Alhamdulillah baru selesai dari pendidikan sekolah spesialis baru kurang lebih mungkin sekitar 3-4 bulan yang lalu dok. Dan sekarang masih menunggu penempatan di Rumah Sakit Pusdikes terlebih dahulu. Tema kali ini, pagi ini kayaknya udah gak asing lagi nih untuk sahabat Pusdikes. Kita mau ngangkat tema ini angin duduk dok. Angin duduk Oh. ya. Ini sebenarnya apa sih dok angin duduk itu? Sebenarnya yang kita perlu tahu juga ya, kenapa sih namanya kok angin duduk, kenapa nggak angin berdiri gitu Oh, kan ya. ya sebenarnya. Jadi kalau istilah itu kalau orang itu istilah awam, orang itu kan masuk angin, terus badan terasa sakit gitu kan. Nah, kenapa dengan angin duduk? Jadi sebenarnya itu duduk itu melambangkan suatu kondisi di mana ketika seorang lagi diam, lagi santai, tiba-tiba badan tidak enak, tidak nyaman. Sehingga dibutuhkan sebagai suatu angin duduk karena bisa jadi menjelaskan suatu kondisi di mana ketika seorang kalau berlari tiba-tiba sakit kan ya mungkin wajar karena aktivitas, tapi ini kok dia lagi duduk diam-diam nggak ada apa-apa tiba-tiba mengalami tidak nyaman badannya, misalnya nyeri dada dan lain sebagainya, sehingga muncullah suatu peribahasa bahwa angin duduk ini secara medis angin duduk adalah suatu kondisi di mana suatu jantung itu tidak mendapatkan suplai oksigen yang baik. Kenapa terjadi seperti itu? Karena adanya suatu sumbatan atau penyempitan, penyempitan itu bisa jadi karena adanya suatu faktor resiko yang cukup banyak dari seseorang. Nah, penyempitan yang ini pada itu juga tuh punya pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu ada 3. Nah, ketika dulu yang menyempit, yang ngasih makan atau jantung itu menyempit, jantung itu kurang makan, lapar rasanya. Dia tidak dapat suplai oksigen yang cukup baik sehingga muncullah keluhan yang namanya nyeri dada. Atau orang sering bilang namanya angin duduk atau bahkan mungkin kalau bahasa Indonesia adalah angina. Angina sendiri itu juga ada 2 macam. Ada angina yang pectoris yang stabil, ada yang unstabil. Apa bedanya? Kalau angina seperti yang stabil ini biasanya dia dipicu oleh suatu aktivitas bisa, karena stresor bisa. Jadi karena dia lagi capek atau aktivitas olahraga cukup berat, muncullah rasa tidak nyaman. Itu adalah suatu kondisi angina yang masih stabil, yang ketika dia beristirahat, dia akan membaik. Namun jika dia anginanya tidak stabil, dia lagi duduk diam pun tiba-tiba akan nyeri dada sekali. Seperti itu kurang lebih asal muasal kenapa namanya itu angin duduk. Kayak gitu ya. Itu penyebabnya apa ya dok ya kira-kira? Nah, tadi itu kan penyebab utama itu karena aliran pembuluh darah tidak lancar ke jantung. Itu ada di penyempitan. Nah, penyempitan ini disebabkan karena beberapa faktor resiko. Nah, ini perlu kita ketahui bersama. Jadi ada faktor resiko jantung koroner. Jadi kalau kita bilang penyempitan adalah penyempitan pembuluh darah jantung, boleh ditentukan namanya pembuluh darah koroner, sehingga adalah penyakit jantung koroner sebenarnya. Nah, yang bikin dia menyempit itu ada 5 hal faktor risiko pada setiap orang. Yang pertama adalah hipertensi, yang kedua itu adalah sakit kencing manis atau diabetes mellitus, yang ketiga adalah dislipidemia, tunggal kolesterol, yang keempat adalah merokok. Nah, merokok ini juga faktor risiko yang cukup sangat berperan dalam proses terjadinya suatu penyempitan pembuluh darah jantung koroner ini. Yang kelima ini adalah faktor keluarga, keturunan. Nah, keturunan ini adalah ketika di keluarga kita ada yang mengalami serangan jantung pada usia di bawah 50 tahun. Itu adalah faktor resiko yang kelima. Pada wanita adalah kondisi menopause. Jadi pada kondisi menopause ini memang faktor resiko terjadinya penyempitan pada pembuluh darah jantung koroner ini. Itu kurang lebih penyebabnya, Mbak. Kalau gejalanya kira-kira apa aja gejalanya? Nah, gejala yang paling sering itu yang perlu kita sadari adalah rasa nyeri dada. Tapi nggak selalu nyeri, Mbak. Jadi bisa jadi sesak nafas bisa. Dada rasa seperti ditekan benda berat, namanya kalau orang Jawa tuh bilangnya ampek gitu. Dia tuh ampek banget kayak ditekan, sesak yang mendadak. Itu adalah satu gejala yang sering sekali muncul. Jadi nggak selalu nyeri dada. Bisa juga sesak dan juga ampek. Dan kemudian ada penjalaran. Nah, itu bisa menjalar dari dada dan ke leher, ke rahang, kemudian ke lengan kiri. Nah, kok jadi menjalar? Itu adalah
kadang juga bahkan sampai tembus ke punggung belakang. Nah, jika mungkin teman-teman atau enggak ada pemirsa ada merasakan gejala seperti itu, jangan ditunda. Lebih baik kita segerakan periksa ke rumah sakit lewat IGD atau pemeriksaan rekam jantung. Dan yang paling sering lagi ini adalah nyeri ulu hati. Nah, nyeri ulu hati ini sering dirasakan sebagai suatu sakit mah aja ini biasa, hanya berobat aja, minum obat mah aja, makan kok nggak membaik. Jadi nyeri ulu hati pun juga jangan dianggap remeh. Jangan-jangan ada suatu terkadang serangan jantung yang perlu penanganan segera. Jadi kalau mengalami keluhan seperti itu, sebaiknya segera ke IGD untuk diperiksakan daripada kita hanya mengira-ngira aja nyeri ulu hati dipikir emah ternyata adalah serangan jantung. Itu berbahaya gitu, Mbak. Cara mendiagnosa kalau itu angin itu gimana dok? Karena kan dari ciri-ciri yang disebutkan tadi kan emang mirip sih dok kayak GERD gitu ya. Kayak GERD gitu ya. Jadi untuk mendiagnosanya itu gimana? Iya, jadi untuk mendiagnosanya itu memang kita perlu ke IGD ya Mbak ya. Kita periksa namanya rekam jantung atau EKG. Itu adalah hal diagnosa yang paling pertama. Jadi ketika nanti di EKG akan kelihatan ada perubahan kelistrikan jantung di situ. Nanti dokternya bisa mendiagnosis, oh ini EKG-nya nih serangan jantung gitu kan. Nah, segera sudah melakukan penatasan segera buat penyelamatan otot jantungnya. Jangan sampai telat, karena kalau telat karena jantung dapat makan, semakin banyak yang rusak ototnya. Lebih baik kita overthinking bahwa oh nih serangan jantung nih, gitu kan IGD ternyata normal, itu nggak apa-apa, gitu kan. Tapi kalau ternyata serangan jantung tapi dianggap nyeri ulu hati aja, diem tidur di rumah istirahat, jangan-jangan serangan jantung, semakin banyak yang rusak ototnya, semakin menurunlah fungsi jantungnya. Jadi diagnosis yang paling gampang adalah EKG. Kalau mengalami hal seperti itu, jangan ditunda, jangan terlalu anggap remeh, segera aja ke IGD buat diperiksa. Gitu. Nah, untuk pengobatan sendiri itu bagaimana dok? Nah, untuk pengobatannya itu kita tergantung Mbak, apakah pengobatan yang total, apakah yang cuma parsial, setengah. Kalau cuma yang parsial aja, kita masih bisa memberikan obat-obatannya lewat suntik bisa, lewat calon infus bisa, dan minum obat rutin tentunya setiap bulannya harus kontrol. Tetapi kalau seperti total, nah itu obatnya tidak ada aliran sama sekali ke jantung, itu harus dibuka. Nah, dibukanya itu dengan obat infus bisa, ada obat infus yang cukup kuat dan cukup keras untuk menghancurkan di dalam darah. Atau yang kedua, kalau memang gagal, kita bisa menggunakan pemasangan ring jantung atau enggak bisa dibuat PCI. Jadi cuma sayangnya di Sakit Pusdinkes memang belum ada. Biasanya kita kalau menemukan kasus yang selain total, kita berikan dulu dengan obat-obatan yang bisa menghancurkan jedalan darah yang cukup kuat. Kalau gagal, baru kita rujuk untuk dilakukan pemasangan ring jantung di rumah sakit terdekat yang mempunyai fasilitas tentunya. Oke, kan cara medisnya ada nggak sih obat-obat pengobatan selain pakai obat gitu dong? Maksudnya nggak pakai obat gimana? Ya mungkin ada alternatif sih. Aduh, kalau jantung koroner alternatif ngeri sekali ya. Karena ini tadi kan krusial ya Mbak ya. Jadi namanya jantung itu perlu makan. Kalau kita tunda dimakannya sedikit, terus badannya setengah aja, makanannya sedikit, dia lemas lah kalau orang gitu kan. Kalau total apalagi berapa sama sekali, jantung bisa mati ototnya. Lama-lama orang ada kan yang istilahnya duduk langsung meninggal. Nah itu karena dia biasanya mengalami sumbatan total yang di pangkal. Nah, sehingga jantung sama sekali tidak mendapatkan makan, matilah dia. Dan mati ketika karena duduk itu karena sebenarnya total Mbak biasanya. Kalau alternatifnya saya rasa belum ada ya Mbak. Gitu. Oke, berarti yang tidak ada tanda-tanda nyeri dada sebaiknya segera ke IGD aja. Jangan main-main. Oke, lanjut ya dok. Tadi ada pengobatan. Untuk pencegahan sendiri ada nggak dok? Pencegahan tentunya ada. Sebenarnya yang pencegahan paling penting itu tadi adalah hindari faktor resikonya. Tadi kan ada faktor resiko hipertensi. Kalau memang dia hipertensi, nggak ada masalah sebenarnya. Asalkan terkontrol, kontrol rutin, tensinya terjaga, sehingga faktor resiko itu bisa diminimalisir. Yang kedua, kalau memang ada kencing manis atau sakit gula, boleh sakit gula, tapi terkontrol. Jangan sampai sakit gula, tapi didiemin aja tanpa kontrol rutin. Itu pencegahannya sehingga kalau pasien sakit hipertensi, DM harus terkontrol. Yang ketiga tadi kan ada dislipidemia, kolesterol. Nah ini makanan nih Mbak ya. Makanan tuh yang mengandung goreng-gorengan, santan. Nah itu pencegahannya harus stop nih, jadi kurangin lagi kalau bisa gitu kan. Terus yang keempat nih yang para cowok terutama nih, cewek juga ada sih beberapa merokok gitu kan. Ini merokok memang sudah menjadi suatu faktor resiko yang sangat
jelas sekali dalam rangka untuk makanya jantung koroner menyumbat ini, sehingga harus segera dihindari. Dan tidak hanya rokok aktif Mbak, tapi juga rokok pasif. Kita usahakan pada lingkungan yang merokok, cari anginnya yang agak berlawanan, yang tidak ke arah kita, hindari. Karena rokok pasif tidak kalah bahaya dengan rokok yang aktif. Terus yang kelima, kalau faktor keluarga kita nggak bisa hindarin ya. Dan juga kalau menopause karena usia juga tidak bisa kita hindari. Tapi minimal kita bisa menjaga pencegahan yang tadi itu semua. Dan yang pasti adalah olahraga. Olahraga, pola makan yang sehat. Olahraga itu yang disanjurkan adalah 30 menit sehari minimal, sehari sekali selama 5 kali seminggu. Itu udah rekomendasikan sih. Itu olahraga lupa. Jadi bisa dibantu untuk pencegahannya, bisa dibantu dengan pola hidup. Iya, betul sekali. Oke, lanjut ya dok. Nah, untuk itu kan tadi dokter menjelaskan bahwa kalau misalnya nggak ditangani cepat kan bisa menyebabkan kematian ya dok. Selain itu kalau misalnya selain kematian, ada nggak sih dok misalnya tidak ditangani itu gimana? Oke, jadi kalau yang hutan total terutama kalau memang tidak segera ditangani karena dia tidak dapat makan, rusaklah otot jantung secara luas, otomatis terjadi kematian. Nah, kalau yang kedua adalah kalau telat dok. Jadi hutan total telah ditangani, mikirnya ini cuma nyari ulu hati aja, minum obat emah, istirahat tidur di rumah. Nah, semakin lama tertunda, semakin banyak jumlah otot jantungnya yang mengalami kerusakan. Misalkan nih cuma sedikit yang kena, misalkan hanya mungkin setengah. Jadi dia itu yang ngasih makan jantung berkurang. Jadi akhirnya apa? Jantung ini kan pompanya ya Mbak ya. Kalau ototnya rusak setengah, mungkin otot pompanya nggak gini lagi, tapi dia akan setengah aja pompanya. Itu juga namanya gagal jantung, atau congestive heart failure. Nah, gagal jantung ini nanti keluhannya akan sesak nafas, kaki bengkak, kemudian berjalan tidak bisa kuat jalan jauh. Jadi itu adalah kondisi-kondisi dampak kalau memang tidak ditangani dengan segera, sehingga mengalami gagal jantung itu tadi. Walaupun tidak meninggal, tapi gagal itu juga suatu kondisi yang akan lama sekali buat penanganannya dan sangat sulit gitu. Angin duduk dan serangan jantung sama ya dok ya? Jadi sebenarnya mirip-mirip ya. Itu angin duduk itu adalah suatu kondisi keluhan nyeri dadanya Mbak. Nyeri dada tadi itu dia kondisinya namanya angina. Nah, angina itu juga bahkan adanya suatu aliran tidak lancar ke otot jantung, itu namanya angin duduk sebenarnya, keluhan nyeri dada. Angin duduk yang sampai meninggal itu adalah serangan jantung yang biasanya total sumbatannya. Nah, kalau udah total, itu namanya STEMI ya, ST elevasi bukan infak. Misalnya kalau misalnya parsial yang non STEMI, sehingga dia mengalami sumbatan parsial tapi membuat kerusakan otot jantung. Nah, jadi sebenarnya hampir sama istilahnya, cuman yang sebenarnya itu adalah angina serangan jantung sendiri, parsial pun juga serangan jantung sebenarnya gitu kan. Yang penting keluhannya adalah keluhan nyeri dada, itu adalah angin duduknya. Kira kalau angin duduk dikerokin itu gimana dok? Iya, ini dia kan kalau orang masuk angin dikerok ya. Angin duduk katanya dikerok juga bisa membaik, cuman enggak lah gitunya kan. Karena yang mengerok itu emang hanya menimbulkan rasa hangat dan inflamasi di daerah punggung. Kalau orang yang mungkin meriang-meriang masuk angin biasa dikerokin kayak enak nyaman karena hangat punggungnya itu kan, karena habis dikerok karena mengkikis mengalami inflamasi. Kalau serangan jantung dikerok ya nggak ada Mbak. Gitu ya. Jadi hati-hati ya. Betul. Nah, ini ya dok ya. Kalau keluarga kita sedang mengalami angin duduk dok atau serangan jantung lah katakanlah. Ada nggak dok penanganan awal sebelum kita bawa ke rumah sakit? Kan pastinya kalau di rumah kan udah panik duluan ya dok? Iya betul. Jadi gini, jika ada pasien mengalami angin duduk selama di rumah, ya pasti diistirahatkan dulu. Jadi kan dia lagi aktivitas. Karena pemicunya banyak, nggak hanya bisa jadi karena stresor, bisa emosi, bisa jadi dia hanya menyumbat sementara bisa. Jika dia diistirahatkan membaik, keluhannya berkurang, ya insya Allah masih bisa cukup, tapi jangan lupa dilanjutkan untuk ke rumah sakit juga. Terus kalau rumah punya oksigen, ya berikan oksigen selama di rumah itu. Terus sambil menunggu untuk persiapan diantar ke rumah. Terus kemudian biasanya kalau orang-orang yang tadi punya faktor risiko yang disebutkan tadi ada 5 itu, usahakan standby Aspilat dan juga Clopidogrel. Jadi beberapa panduan negeri itu orang-orang yang dengan 5 faktor risiko tersebut, mereka udah punya kesadaran. Di dompet mereka selalu mereka sediakan namanya Aspilat 4 tablet dan Clopidogrel 4 tablet. Juga sehingga mengalami serangan jantung segera, mengalami serangan jantung,
dia segera minum obat itu. Nah, sayangnya mungkin di Indonesia belum terlalu familiar ya dengan membawa obat jantung di dompet gitu kan. Nah, sehingga bagusnya sih kayak tadi minum aspilat dan juga clopidogrel jika emang tersedia di rumah sambil menunggu ke rumah sakit atau KGD segera seperti itu sih. Kalau hipertensi kan pernah dengar tuh kalau yang orang terkena hipertensi itu cenderung kebanyakan laki-laki. Apakah angin duduk juga sama, Dok? Oh, kalau kita lihat dari statistik, memang faktor risiko serangan jantung itu banyaknya laki-laki ya. Jadi kenapa mungkin laki-laki? Ya biasanya ini suatu epidemiologi. Memang kita juga faktor genetik bisa jadi memang hipertensi dan juga serangan jantung banyak laki-laki itu mungkin karena lebih banyak faktor risikonya bisa jadi terutama kayak yang merokok ini kan ya yang kadang laki-laki hampir sebagian besar cukup banyak yang merokok, terus gaya hidup juga dan faktor risiko mungkin lingkungan kerja, lingkungan kantornya, entah dia mungkin merokok pasif. Jadi secara epidemiologi memang yang laki-laki cenderung lebih banyak yang mengalami serangan jantung kalau dari statistika epidemiologi sih. Tuh. Baik dokter, terima kasih ya dok ya atas waktunya, sangat bermanfaat banget untuk buat kami. Mohon maaf ya dok ya ada salah kata. Ya, sama mbak. Ya. Dan untuk sahabat Pusdikes, kalau misalnya ada keluhan mengenai jantung atau pengen berobat ke jantung ya, gak usah ragu-ragu lagi, langsung aja daftar ke Rumah Sakit Pusdikes Dr. Agung, praktek setiap Senin dan Rabu pagi. Betul ya dok ya? Betul. Oke, dan sekali lagi jangan lupa juga untuk sahabat Pusdikes, stay tune terus di YouTube-nya Rumah Sakit Pusdikes. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen @penrs Pusdikes. Ditunggu podcast selanjutnya ya, tentunya dengan tema yang menarik lainnya. Begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Ya.